Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini kami kembali hadir untuk bisa berbagi kepada teman-teman yang ada di dalam link ini. Dan programnya sedikit berbeda karena kami memakai program Zoom, ya. Biasanya kami memakai program streaming, tapi karena ada kendala, kami coba pakai program Zoom. Ya, kami berharap tidak mengurangi konten, tidak mengurangi apa yang menjadi tujuan Tuhan, apa yang menjadi kerinduan kita semua, agar kesaksian, agar hal-hal yang penting yang telah dikerjakan Tuhan di dalam hidup kita bisa tersampaikan kepada banyak orang. Oleh sebab itu kami terus berusaha sekalipun dengan program yang berbeda, kami berusaha untuk kembali bisa hadir ke tengah-tengah teman-teman agar bisa menjadi berkat, bisa memberkati, dan doa kami supaya program ini benar-benar bisa menguatkan dan juga menerangi bahkan menyadarkan bagi teman-teman yang belum mengenal siapa Tuhan Yesus dan yang belum mengerti siapa kebenaran itu sendiri. Dan pada kesempatan ini kami kembali menghadirkan narasumber dan bagaimana kuasa Tuhan telah bekerja, telah menyentuh kehidupan dari narasumber sehingga apa yang terjadi di dalam kehidupannya itulah yang akan dibagikan kepada kita semua. Oleh sebab itu saya berharap teman-teman bisa terus join dengan kami agar kesaksian yang luar biasa ini bisa memberkati kita semua. Dan bagaimana narasumber bisa mengenal Tuhan, itu yang akan diceritakan kepada kita pada malam hari ini. Beliau adalah seorang yang berlatar belakang antikris, artinya orang yang tidak percaya kepada Alkitab, orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Dan bagaimana beliau bisa sampai mengenal Tuhan Yesus itu adalah sebuah peristiwa perbuatan tangan Tuhan yang begitu ajaib yang telah Tuhan nyatakan kepada beliau. Bahkan ayah daripada narasumber ini adalah seorang kiai. Dan bagaimana beliau dididik dengan begitu ketat di dalam keagamaannya yang dulu, tetapi itulah kasih Tuhan. Tidak bisa dibatasi dengan situasi dan kondisi, ya. Kalau kita manusia terbatas dengan kondisi, situasi, ruang dan waktu. Tetapi Tuhan adalah pribadi di atas segalanya, dan bagaimana Tuhan telah menjamah seseorang dan kemudian beliau tidak ingin selamat sendiri dan beliau ingin berbagi kepada kita semua apa yang telah dirasakan, apa yang telah dipahami, apa yang telah dinyatakan Tuhan Yesus di dalam hidupnya, itulah yang akan dibagikan kepada kita semua. Oleh sebab itu saya tidak berpanjang lebar lagi, kita akan berbincang-bincang dengan narasumber pada malam hari ini dan beliau akan menceritakan secara lengkap apa yang telah Tuhan kerjakan di dalam hidupnya. Oke, shalom, selamat malam Pak Hosea. Shalom, selamat malam Bapak. Ya. Salam jumpa. Haleluya. Di kesempatan malam ini ya. Ya, puji saya Tuhan. Saya membagikan tentang pengalaman hidup bersama Kristus. Ya, terima kasih Pak Hosea. Saya akan membagikan sebelum juga kenal Tuhan Yesus. Ya, terima kasih Pak Hosea sudah hadir dan mau berbagi dengan teman-teman yang ada di dalam link ini, dan juga saya sapa dulu Ibu yang ada di sebelah. Shalom Ibu. Shalom. Apa kabar Ibu? Baik, luar biasa. Oh, haleluya. Tuhan Yesus terlalu dahsyat. Ini Bapak dan Ibu ini dua-dua dari iman yang berbeda, ya, dari tentunya dari seorang yang dulu dengan kepercayaan sebagai seorang Muslim, dan pada malam hari ini bapaknya dulu yang bersaksi. Nanti ya hari berikutnya baru nanti ibunya, ya. Karena Tuhan Yesus terlalu ajaib untuk dibicarakan, kasih-Nya terlalu dahsyat, kuasa-Nya terlalu hebat, dan kita hanya terpesona, terkagum-kagum bagaimana
proses perubahan itu terjadi di dalam kehidupan orang-orang yang tadinya anti kepada Kristus, anti kepada Tuhan. Ya, betul. Oke, terima kasih Pak Hosea, dan saya serahkan saja kepada Bapak supaya Bapak bisa menceritakan secara lengkap bagaimana latar belakang Bapak, terus kemudian bagaimana Bapak sampai bisa dari seorang yang antikris, kemudian sekarang malah begitu mencintai Tuhan, bahkan menjadi pelayan Tuhan saat ini. Silakan Pak Hosea. Oke, baik, terima kasih. Puji Tuhan, haleluya ya. Ya, pertama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, salam buat kita semua yang ada di channel ini. Saya memperkenalkan diri. Nama saya Adrudin Ibrahim, dan latar belakang saya adalah dari Muslim, dan keluarga besar saya juga Muslim, dan beliau seorang pemimpin dari masjid, ya, imam, dan saya dibesarkan dari kecil itu dari Muslim yang sangat keras, yang Muslim yang taat, gitu ya, taat. Dan sebelum saya ini menceritakan, karena saya diingatkan oleh satu ayat, ya, di dalam Ibrani pasal 4 ayat 13 yang berbunyi seperti ini, dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia yang kepadanya Dia harus memberikan pertanggungjawaban. Jadi di sini saya harus terbuka, ya, karena ini pengalaman saya. Karena kalau tidak terbuka, memang ayatnya memang harus terbuka karena telanjang. Dan saya dibesarkan, ya, dari kecil sampai sekolah. Memang sekolah kami karena di kampung, ya. Ya, kami keluarga petani juga, ya, di kampung. Kita tidak ada mimpi untuk bisa kenal Isa Al-Masih sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya secara pribadi. Itu jauh, nggak ada harapan atau nggak ada mimpi untuk percaya atau menjadi orang Kristen, nggak ada, gitu, di situ. Nah, saya dari kecil, mulai dari umur 6 tahun sampai dewasa, saya dididik oleh bapak saya, suruh ngaji ke masjid. Sampai kalau saya tidak ngaji ke masjid, ya istilahnya datang ke masjid, ke guru ngaji, saya dipukul. Dipukul itu pakai, kalau di kampung itu pakai apa itu, padi lubuk padi itu, sampai paha saya itu gempor, gitu ya, pincang, gitu. Sampai bapak saya ngomong ke ibu, jangan dikasih makan kalau tidak ngaji. Saya mengalami tidak makan seminggu, nggak dikasih, gitu. Sampai saya tidur itu di istilahnya di kolong itu atau beduk, gitu ya, karena ada bolongan. Pas waktu dipukul beduknya, saya kaget dari situ. Itu waktu saya dulu, gitu. Walaupun bapak istilahnya imam, tapi ya saya bandel, gitu. Saya nakal, saya malas untuk ngaji. Kalau ketahuan, ya udah pasti pukulan itu udah pasti, ya. Bagian pinggang, bagian paha, itu bagian kaki juga itu dipukul oleh bapak saya. Itu sangat keras sekali ajaran bapak saya. Sampai saya di situ trauma sampai saya juga dendam waktu itu, ya, sakit hati di bapak waktu itu. Iya. Nah, di situ saya keluar dari sekolah SD, ya. Saya sampai SD sekolah itu. Karena bagi bapak saya di sana tidak penting sekolah tinggi. Yang penting kamu harus pesantren, kamu harus jadi istilahnya seorang penceramah, gitu ya.
Itu yang bapak saya tujuannya waktu itu ke anak-anak. Tapi ya saya, karena saya bandel gitu orangnya ya, bandel pergaulan dengan mereka itu ya, gitu ya aja gitu bapak. Waktu keluar dari SD, saya langsung istilahnya mau pesantren. Ya saya membohongi orang tua saya. Saya pesantren padahal saya nggak pesantren. Gitu. Akhirnya saya melancong ikut dengan orang. Nah sampai ke istilahnya ke Sukabumi ini gitu. Di Sukabumi Selatan, sekarang udah di Sukabumi. Gitu. Nah di situ sampai umur saya dewasa, karena tidak ada belas kasihan dari orang tua saya, gitu, termasuk ya khususnya bapak, gitu. Jadi saya di situ menikah muda, gitu. Waktu umur saya itu berapa? 18 tahun, dan istri waktu itu 13 tahun, 13 tahun. Jadi kawin muda waktu itu. Jadi kita kerja keras di situ karena sudah menikah ya. Akhirnya di situ sampai tahun 2001 gitu ya. 2001 di situ ada seorang dari mahasiswa, 3 orang gitu ya. Dia datang ke desa kami karena waktu itu musim kemarau. Nah, di situ mereka bikin sumur gitu. Sumur bersih. Akhirnya saya juga kaget, dia nginep di rumah kami waktu itu. Dia sharing tentang Isa. Dia nanya, Bapak Muslim ya? Iya, Bapak tahu tentang Isa? Ya tahu, itu Nabi, kata saya. Terus Bapak suka sholat? Ya itu pasti saya suruh sholat itu, walaupun balang lentong bahasa Sundanya itu. Saya pasti sholat, kata saya, dan Jumatan, gitu. Suka Jumatan. Terus Bapak baca surat Al-Fatihah? Ya itu pasti baca, karena kalau tidak baca surat Al-Fatihah itu tidak sah sholatnya. Kalau surat-surat yang lain itu nggak apa-apa, sunnah katanya. Kata saya. Jadi di situ saya surat itu Al-Fatihah, ya itu katanya apa? Itu kan surat Alhamdulillahirabbil alamin, Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, ya kan layak tersaing dengan surat Al-Mustaqim. Nah, Bapak tahu ayat yang ke-6 kata mereka. Tahu ihdinas siratal mustaqim, apa artinya? Saya nggak tahu artinya gitu. Kata dia, coba ada saya baca terjemahan bahasa Indonesia, di situ ternyata ihdinas siratal mustaqim itu tunjukilah kami ke jalan yang lurus, katanya. Kata dia, ya Allah tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Dia tanya, siapa itu yang lurus? Katanya, nggak tahu. Katanya. Jadi di situ dia tunjukkan lagi ayat. Bapak pernah baca surat 43 ayat itu ayat 1? Ya pernah, katanya. Tapi artinya nggak tahu, kata saya. Coba Bapak baca, saya baca di situ. Di situ wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ini ada surat mustaqim. Dan artinya katanya dia, sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu. Ikutilah aku, inilah jalan yang lurus. Siapa itu kata dia itu? Ya Isa. Siapa Isa itu? Ya Nabi, kata saya. Jadi seperti itu. Kebetulan waktu itu dia bawa Injil gitu, kitab Injil. Saya naksir ini Kristen kan. Saya takut gitu. Ini saya takut ini ya, murtad gitu ya. Sedangkan memang itu musuh bubuyutan gitu ya. Kristen gitu, kafir gitu lah, itu najis gitu ya. Gitu. Dia buka di Yohanes itu pasal 14 ayat 6 di situ. Yesus berkata di situ ada 3 jalan katanya. Dia baca di situ. Kata Yesus, banyak pula jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan saya tetap nggak percaya. Karena keyakinan saya dididik, walaupun saya bandel, gitu, tetap saya kuat di dalam agama. Gitu. Nggak tahu waktu itu ya saya kuat, dan saya sangat penafsir sekali. Padahal saya kan nggak tahu apa-apa, tapi saya penafsir gitu, waktu itu. Bahkan saya bilang ke mereka, daripada saya masuk Kristen, lebih baik saya mencuri atau apa lakukan itu. Ya seperti itu, saking fanatiknya, saking bencinya kepada orang Kristen waktu itu, tahun 2001.
Nah di situ dia sering datang ke rumah saya, dia baik orangnya gitu, membantu gitu. Ya kami bahkan di sekitarnya sangat baik sekali. Bahkan setiap dia datang ke situ, saya saking ya nggak suka lah dengan orang itu. Kata saya ke istri, "Mah, kalau ada ini tamu yang nanyain saya, bilang aja main ke sana." Padahal saya di kamar itu ngumpet, langsung tutup pintu kamar, saya kunci. Dan istri pun ikut gitu, bohong gitu. Pas waktu ketuk-ketuk, "Assalamualaikum." Ada bapaknya, nggak ada, main ke bawah. Akhirnya dia nggak masuk, balik lagi. Jadi setiap ke situ saya nggak suka dengan orang itu. Di situ saya selalu alasan saya tidur atau main. Jadi bilangnya seperti itu. Jadi lama tahun 2003 saya ke Bandung waktu itu ya, kerja di Bandung ketemu lagi dengan orang Kristen gitu. Jadi aneh gitu, aneh sekali ya, ketemu dengan orang Kristen lagi. Dan di situ tanya, "Bapak Muslim ya?" "Iya, saya Islam, ini KTP saya, dan ini istri saya KTP-nya ini." "Oh iya." "Bapak tahu," katanya, "itu jalan yang lurus." "Ya Allah," kata saya kayak gitu, seperti itu. Tapi dia terus lama-kelamaan karena kerja saya di orang Kristen gitu. Di situ memang waktu itu tiap hari dia ada di kantornya. Nah di situ lama-kelamaan ya mimpi itu. Saya mimpi waktu itu, karena waktu itu kan saya sudah goyang, iman saya goyang, dan saya tidak bisa makan dan tidak nafsu lah, minum pun sulit waktu itu ya. Kita untuk ini berpikir terus, karena kok ini Tuhan atau ini iblis atau setan, kata saya gitu waktu itu. Nah di situ kita sholat tahajud. Setelah sholat tahajud jam 12, saya pas setiap sholat tahajud pas itu jam 12. Nah di situ saya berdoa minta petunjuk, baca surat apa saja yang saya ingat waktu diajarkan di guru ngaji saya, baca semua sampai jam 1. Saya itu bacaan langsung tidur. Nah di dalam tidur itu mimpi gitu, persis yang di mimpi itu ada seorang kakek yang berjubah ungu waktu itu ya. Di dalam mimpi saya dia menunjukkan ayat yang sudah dikasih oleh orang Kristen itu gitu. Di situ 43 ayat itu tadi, ayat 61 gitu. Oh, kata saya, ini Isa lagi. Siapa sih Isa lagi? Dan saya terus, tapi saya nggak percaya waktu itu. Saya tetap nggak percaya. Waktu itu saya langsung sholat lagi, kita mimpi lagi di situ. Di situ pas persis ditunjukkan oleh itu, ikut akulah jalan yang lurus. Wah ini jin kayak saya, jin kata saya. Siapa lagi di situ? Pas waktu itu juga ya, saya terus sampai 3 kali itu saya sholat tahajud. Mimpinya tentang Isa terus, gitu. Isa terus. Saya nggak mengerti. Pas waktu itu saya berdoa. Terakhir saya berdoa, "Tuhan," kata saya, "ya Allah," waktu itu, "ya Allah, jangan keraskan hati saya. Kalau memang ya Engkau yang terbaik gitu, yang menyelamatkan saya gitu, jangan keraskan hati saya." Akhirnya saya berdoa. Nah di situ baru ada istilah terbuka hati ya. Bilang, kalau memang itu Isa sebagai Tuhan dan juru selamat saya, tolong jangan keraskan hati saya supaya saya bisa menerimanya gitu. Nah di situ saya mulai terus terbuka sampai saya bisa baca Injil gitu. Baca Injil tahun 2003 sampai 2005 istri tidak tahu saya dikasih Injil. Waktu istri ada di rumah, Injil itu disembunyikan di bawah lemari gitu. Istri keluar baru saya baca. Jadi itu istri tidur saya baca Injil gitu. Nah selama itu sampai 4 tahun
saya membaca Injil, perbandingkan dengan Al-Quran, Injil Al-Quran selama 4 tahun, istri tidak tahu. Akhirnya di situ saya ambil satu keputusan, ya jelas ini Al-Qurannya seperti ini, Injilnya seperti ini, ini mirip sekali gitu, mirip sekali, sama. Jangan-jangan ya benar yang dikatakan orang-orang yang beberapa orang ketemu dengan saya mengatakan jangan-jangan benar. Nah di situ langsung saya terus berdoa. Nah pas pertama di situ saya kan punya penyakit MBY tahun 2004 sampai 2006 gitu, tidak salah itu. Nah di situ saya minta ke dalam nama Isa gitu. Kalau memang engkau bisa gitu, bisa menyembuhkan penyakit saya janji gitu dalam hati saya mau ikut engkau Isa. Kalau memang engkau berkuasa gitu di akhirat atau di dunia dan akhirat itu berkuasa, saya mau ikut engkau apapun gitu disebut oleh orang, tapi saya mau ikut engkau, janji ini janji saya mau ikut dengan engkau gitu. Akhirnya pas waktu itu 3 hari sembuh gitu. MBA selama 2 tahun saya alami itu, nggak bisa duduk, berdiri pun sakit gitu. Kata teman saya di Bandung harus dioperasi, sedangkan saya masuk dokter itu anti gitu, takut gitu. Akhirnya sembuh gitu. Nah di situ saya mulai belajar. Akhirnya saya sekolah, bukan sekolah sih, saya belajar Alkitab gitu. Terus lagi dilanjutin di Lembang waktu itu, belajar dengan teman-teman saya yang di Garing Selatan, banyak juga dari Muslim teman-teman di situ. Hanya masuk sekolah tahun 2007 saya ambil satu keputusan. Tahun 2007 saya harus kembali ke balik lagi ke Sukabumi waktu itu tahun 2007. Istri kan nolak waktu itu tahun 2007. Kenapa Bapak balik ke Sukabumi? Apa yang dikerjakan di Sukabumi kan susah untuk cari pekerjaan. Di sini sudah enak kita ada pekerjaan. Tapi nggak tahu pribadi saya nggak sejahtera, sama sekali tidak ada tenang, nggak ada sejahtera. Saya harus balik. Akhirnya sampai bos-bos yang di pekerjaan itu marah ke saya, kamu bodoh, kamu kurang apa di sini. Gitu. Saya bilang, saya nggak tahu, nggak tenang hati saya nggak sejahtera. Akhirnya di situ saya berdoa malamnya, besoknya akan mau pulang, malam saya berdoa. Di situ ada 2 jalan. Yang pertama jalan ke air terjun, yang kedua itu jalan yang lurus menuju gedung. Dan di gedung itu ada satu kakek lagi. Yang pertama saya mimpi itu berjubah, marilah nak kepadaku. Saya nggak ngerti itu apa setan atau apa gitu, nggak ngerti waktu itu. Dia mari nak ke sini gitu. Dia lambaikan tangan di pintu gedung itu. Pas waktu mau nyampe bangun gitu, mimpi itu. Nah di situ bangun, saya kaget, ini sama siapa ini? Akhirnya situ buka, ternyata di Injil itu saya buka di situ, ternyata marilah kepadaku orang yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan. Istilah di Injil, jangan-jangan ini Tuhan gitu. Walaupun saya sudah perbandingan lama, hampir sama belajar itu dan tahu gitu, tetap masih ada keraguan dalam hati saya untuk istilahnya total untuk menyerahkan hidup saya kepada Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Gitu. Saya tetap hanya sekedar mulut aja percaya gitu, karena di situ main ayat kita, Injil Al-Quran. Nah setelah saya putuskan di situ, saya mau pulang ke Sukabumi, apapun yang terjadi di Sukabumi, saya pokoknya mau pulang, saya mau kerja kelas Sukabumi. Akhirnya pulang langsung ke Sukabumi tahun 2007. Tahun 2007 tiba-tiba ya bibir saja ini nggak bisa diam, gitu. Mulut saya nggak bisa diam. Saya selalu berbicara tentang Isa Al-Masih. Saya selalu berbicara tentang Yesus Kristus gitu di tahun 2007 di Sukabumi ini. Gitu. Sampai banyak orang yang mau belajar gitu. Mau belajar
kepada Isa Al-Masih melalui Injilnya. Di situ waktu itu ada 26 keluarga mau belajar. Nah, lama-kelamaan, minggu ganti minggu, bulan ganti bulan, mereka terus ada satu paguyuban gitu. Di situ ada tokoh agama memanggil saya. Tokoh agama itu, saya kaget kan. Terus ada 3 pemuda. Waktu itu dipanggil saya jam 12 malam. Waktu itu saya tinggal di mertua saya sama istri. Karena pas waktu balik di Bandung itu rumah saya juga dijual. Pas waktu balik selama 6 tahun di Bandung. Jadi saya balik lagi ke rumah mertua. Nah, di situ jam 12 malam saya sudah tidur istilahnya nyenyak. Ada tutup pintu, terus mertua buka pintu, ternyata ada 3 pemuda, 1 RT di situ. Nah, di situ saya kaget. Nah, ingat kita tiba-tiba ada yang ingat ke ini hal pasti hal tentang Injil gitu dalam hati, tapi saya nggak bicara gitu. Akhirnya saya langsung mertua ya gitu katanya. Itu ada memanggil, langsung saya ke luar. Akhirnya udah saya langsung digerobol gitu oleh 3 pemuda itu, digerobol langsung dibawa ke tokoh agama di rumahnya itu. Nah, di situ ada 8 tokoh ustadz atau kiai-kiai, dan juga masyarakat itu hampir 1 desa ada di situ, teriak-teriak. Ini pemimpinnya, ini yang menyesatkan, membawa mereka kepada Kristen, masuk Kristen semua. Ini katanya. Saya tenang di situ, tiba-tiba diberi ketenangan, diberi istilahnya keberanian. Saya juga kurang tahu, ratusan orang teriak gitu. Ini kafir sampai segala macam. Pas nyampe ke rumah tokoh agama itu, ternyata ada 26 keluarga yang mereka belajar gitu dengan kami. Nah, di situ ada yang nangis, ada yang minta cerai gitu, macam di situ. Tapi hati saya tetap tenang. Nah, di situ saya nyata gitu ya, ini Isa itu benar-benar hidup. Yesus itu benar-benar hidup gitu dalam hati saya gitu. Sehingga saya tenang, tidak takut orang teriak. Mereka ditendang, gitu, diludahi. Tapi ke saya pribadi tidak ada satupun yang meludahi atau apalagi menendang, kecuali kata-kata kasar gitu, kotor, kafir segala macam. Tapi ke mereka ditendang. Nah, di situ tanya oleh tokoh agama waktu itu tahun 2007 malam minggu waktu itu. Jam 12 sampai jam 2 malam saya diinterogasi oleh mereka. Benar Bapak ini bahwa mereka ini keluarga mereka masuk kepada Kristen? Kata saya, Pak, maaf. Tanya aja mereka, ini kan lagi. Tanya mereka, saya mau tanya ini ke 26 keluarga, benar gak ini Pak Adudin Ibrahim membawa kalian masuk Kristen? Mereka geleng-geleng kepala, tidak. Nah, itu di situ nyata pertolongan Tuhan itu nyata dan hidup gitu waktu itu. Itu terus ditanya lagi, benar Bapak ini percaya Yesus, kata tokoh agama ini? Iya. Kan Bapak orang Muslim, Bapak orang Islam. Iya. Saya orang Islam dari kecil, kata saya. Terus kenapa Bapak mempelajari Injil? Ya itu hak saya, kata saya. Itu hak saya. Saya tidak ada guru. Saya langsung belajar sendiri di situ. Apa Bapak usil ke saya itu? Nah, di situ gini aja kata Lurah, bahkan ketua MUI juga ada di situ. Gini aja kata Lurah, ya kata kepala desa itu. Tolong katakan Pak Ibrahim dengan jujur ya. Ini Bapak kan masyarakat saya. Kata Lurah, dia berdiri langsung, mereka kan yang lainnya itu semua, tapi Lurah kepala desa itu berdiri. Tolong katakan kalau ada sesuatu kepada Pak Adudin Ibrahim, saya yang bertanggung jawab. Nah, di situ saya nyata, Yesus pakai kepala desa di situ untuk membela saya. Akhirnya diam itu tokoh-tokoh agama, bahkan masyarakat dia dibentak oleh kepala desa itu.
Gini aja saya tanya, Bapak mau kembali lagi ke Islam atau mau ini lanjut ke menyembah Yesus? Pak, saya ini orang Islam, katanya. Cuman saya menyembah Yesus. Iya, berarti Bapak katanya mau balik Islam atau mau maksudnya mau nyembah Yesus? Saya mau nyembah Yesus, Pak. Gitu. Waktu tahun 2007 itu, saya katakan seperti itu, saya juga kaget. Gitu. Saya mau nyembah Yesus. Saya dengan polos waktu itu. Saya mau nyembah Yesus saja. Nah, gini aja, Pak. Kalau Bapak mau lanjut menyembah Yesus, berarti Bapak akan ke gereja. Ya terserah urusan saya kalau mau ke gereja atau tidak. Yang penting saya mau percaya Yesus dan mau menyembah Yesus dan mau ikut Yesus. Itu jawaban saya itu malam itu ya, malam minggu itu. Kalau gitu kata Desa, Bapak besok harus ganti KTP. Wah, di situ saya bingung ya. Ganti KTP Kristen gitu. Akhirnya waktu itu, oke, Pak, kata saya. Akhirnya ingat dia waktu itu, oh besok minggu ya. Ya minggu, hari Senin aja Bapak datang ke kantor saya di desa. Harus ganti KTP. Akhirnya di situ saya dilepasin, tapi 26 keluarga itu diinvokasi permisi. Di situ saya kurang tahu, katanya sampai jam 3.30. Artinya setengah 4 subuh mereka itu. Saya tidak tahu urusan mereka itu yang 26 keluarga. Saya diantar lagi oleh 3 yang tadi menjemput saya dengan RT saya langsung lagi ke balik. Saya bebas di situ. Wah, ada penanganan, ada damai di situ luar biasa. Saya kalau mau loncat-loncat, saya maunya loncat-loncat bebas. Akhirnya pas waktu nyampe ke rumah, ketuk pintu, buka pintu oleh mertua laki, mertua perempuan kayak kesurupan, teriak-teriak. Ibu tidak sudi punya menantu Kristen, ibu tidak sudi menantu kafir. Waduh, di situ sampai dia teriak-teriak, sampai di situ tetangga kiri kanan itu bangun semua. Nah, di situ saya kasih tahu ke istri, Mas, saya mau pergi sekarang. Jangan, kata istri, ini kan masih setengah 4 katanya. Nanti aja sebentar lagi jam 5. Enggak, mau sekarang. Jangan, Pak. Karena ini kan jalan di situ ke kota itu hampir 1,5 jam. Itu ya istilahnya perjalanan kan hutan lah waktu itu. Masih nggak ada rumah-rumah, nanti gimana gitu. Khawatir katanya di jalan. Oke lah, kalau itu saya langsung masuk kamar, mertua masih teriak-teriak, saya biarin aja, saya nggak bisa tidur. Udah setengah 5, jam 5 langsung saya pergi sendiri. Saya tinggalkan istri, waktu itu anak 3 ya. Saya tinggalkan anak 3, istri saya tinggalkan. Saya pamit sampai istri saya nangis. Di situ saya tinggalkan. Akhirnya saya pisah dengan istri dan juga 3 anak. Itu saya pisah dan saya langsung ke daerah kota Sukabumi yang waktu itu. Pisah selama 3 bulan. Di situ saya tidak ada kontak-kontak dengan istri, dengan anak, saya tidak. Memang itu kesalahannya dari mertua, karena mertua ngusir waktu itu ya. Ya memang dia berkuasa waktu itu, karena saya tinggal di mertua. Akhirnya saya langsung pergi, saya tidur di kolong jembatan waktu itu ya. Saya tidur di emperan toko tahun 2007. Saya tidur di stasiun, saya tidur di terminal kayak anak gelandang. Tapi apa yang saya rasakan dalam hati saya tidak pernah sebelumnya saya merasakan yang waktu itu. Jadi ada satu sukacita yang damai sejahtera di dalam hati, ada ketenangan. Saya bernyanyi, walaupun saya waktu itu tidak bisa nyanyi, cuman bisa hanya Isa gitu. Terima kasih Isa, hanya itu aja kita. Terima kasih Yesus, waktu itu ya seperti itu. Karena saya nggak hafal nyanyi-nyanyi, cuma panggil dia aja. Sampai di stasiun, orang-orang stasiun melihat, saya tidak peduli dengan yang lain. Itu memang saking tergila-gilanya kepada istilahnya Yesus, itu tergila-gila waktu itu. Sangat cinta pada dia. Waduh, kayak inilah,
kayak gimana kalau berpacaran cinta gitu, cinta mula-mula, cinta pertama waktu itu. Dan saya nyanyi di stasiun, di rel, terus di terminal, bahkan di emperan toko saya nyanyi seperti kayak orang gila saja lah, jatuh cinta pada itu. Saya tidak ingat dengan istri, tidak ingat dengan anak. Yang ingat hanya satu, Yesus saja. Waktu itu. Makanya di situ saya waktu itu berpikir ketika saya sadar, waduh, tidak mau ditukar dengan apapun gitu. Walaupun harta kekayaan saya nggak mau, saya mau milih Yesus saja. Gitu. Karena belum saya pernah alami. Gitu. Karena ada damai, ada sukacita, kayak diingatkan itu masa anak-anak gitu yang disayang oleh Bapak seperti itu ya. Itu waktu itu tahun 2007. Nah, di situ sudah 3 bulan saya pisah dengan istri dan anak. Istri saya waktu itu ya masih kerja ya di pabrik, di garmen. Tapi pas waktu itu saya diingatkan Roh Kudus, saya berdoa. Doanya hanya satu, saya percaya di firman Tuhan, satu orang bertobat maka seisi rumah diselamatkan. Saya percaya itu, hanya itu satu doa saya. Nah, tiba setelah saya baca 3 kali ayat itu, apa yang terjadi? Istri saya jam 5 subuh itu telepon, Pak, masa Bapak percaya Isa Al-Masih, ninggalin istri, ninggalin anak, bahkan lupa? Saya balas, Ma, bukan saya ninggalin istri, anak, bukan. Karena mertuamu kan ngusir saya. Itu kan rumah mertuamu. Pokoknya Mama mau ikut Papa. Kata saya, jangan ikut Papa. Bapak ini orang yang brengsek. Iya, Mama harus ikut Yesus, katanya. Kata saya waktu itu di telepon. Oke lah, pokoknya terserah Bapak aja. Pokoknya saya mau ikut Bapak aja. Nah, waktu itu luar biasa. Tuhan dasar. Luar biasa Tuhan Yesus itu waktu itu. Ketika Roh Kudus gerakan untuk berdoa, langsung nyambung gitu guys. Akhirnya saya jemput waktu itu di pertigaan karena saya nggak bisa masuk ke desa itu. Saya jemput waktu itu 5:30 saya sudah standby di pertigaan. Nah, itu di ojek, pangkalan ojek, saya jemput di situ. Hanya saya bingung ya nggak bawa kemana ini karena saya belum punya tempat tinggal gitu. Akhirnya di situ ya karena istri di telepon nggak nyesal atau saya tanya nggak nyesal apa? Bapak tidur di emperan toko, pokoknya nggak apa. Haleluya. Sorry teman-teman tadi sebentar sempat terputus dan kini kita akan melanjutkan kembali kesaksian dari Pak Hosea bagaimana perjalanan imannya. Oke, Pak Hosea dilanjutkan lagi, Pak. Baik. Ya, tadi sampai kita kumpul dengan istri dan anak-anak ya. Waktu kita berpisah selama 3 bulan dan Tuhan bersama lagi dengan keluarga dalam posisi kami hidup di kolong jembatan selama 3 bulan. Waktu itu kita tidur di kolong jembatan dengan penuh hati sukacita di situ. Karena saya dan istri, anak-anak yang dilihat hanya Yesus saja, hanya sosok Yesus saja. Tidak ada yang lain waktu itu. Kita hanya memuji, kita berterima kasih kepada Yesus. Waktu posisi kami tidur di kolong jembatan dengan dengan kardus kita, dengan 3 anak di sana. Tapi di situ rasa bahagia, rasa sukacita, damai sejahtera tidak bisa ditukar dengan apapun gitu waktu itu. Nah, di situ kita membagi kesaksian ke teman-teman kita dari Muslim. Kita datang tudor rumah ke rumah, kita menyaksikan tentang bagaimana
Isa mengasihi saya ceritakan ke mereka sehingga mereka juga ya percaya, mereka juga sampai menangis melihat tentang kesaksian dari kami, istri dan anak. Itu mereka, wah hebat kamu katanya, di ini dikasih oleh Nabi Isa, kata mereka yang dari Muslim. Tapi di situ semakin kita terus bersaksi, banyak mereka yang percaya di zaman Tuhan. Waktu tahun 2007 itu waktu kami kudor rumah ke rumah, dan di situ kami tidak minta rumah atau kontrakan, karena di situ saya yang di hati saya dengan istri hanya sosok Yesus saja gitu dalam hati saya. Saya sudah cukup gitu. Saya sudah mendapatkan Yesus sudah cukup gitu. Saya tidak mau yang lain gitu. Dan saya saksikan terus. Saya tidak memikirkan tentang kondisi situasi saat itu dengan istri. Tetapi yang ada saya hanya Yesus saja dengan istri. Padahal posisi itu memang tidurnya di kolong jembatan, kalau seandainya hujan waktu itu ya saya ke bawah banjir gitu. Tetapi saya nggak memikirkan yang lain, hanya yang dipikirkan saya dalam hati saya dengan istri hanya menyembah Yesus, berterima kasih kepada Yesus, hanya itu aja. Sampai saya nangis, udah kayak kangen gitu. Padahal tiap hari kita bicara tentang Yesus, tapi kayaknya dengan istri kangen gitu terus, itu Yesus terus itu waktu itu. Nah di situ saya bagikan tentang kesaksian beberapa ratus keluarga. Kita tubuh rumah saksikan bahwa Isa Al-Masih dia pernah lahir, dia pernah mati, dan dia pernah bangkit. Itu yang dikatakan dalam Al-Quran, bahkan di Injil sudah jelas. Katakan saya di surat 3 Maryam itu dan juga 33 itu sudah jelas, sejak aku lahir, sejak aku mati dan bangkit. Berarti dia nyata. Isa itu hidup, Yesus itu hidup sampai sekarang gitu. Itu yang saya rasakan dengan istri. Dan di situ saya sampai nangis, bukan nangis karena posisi atau kondisi saya, tapi saya menangis karena Yesus mengasihi saya dengan istri dan anak-anak, sehingga saya dengan istri dan anak-anak dikasihi oleh Dia gitu. Diselamatkan oleh Dia. Nah di situ setelah itu saya datang ke orang tua saya di Jampang gitu. Jampang Surade, Sukabumi Selatan. Saya saksikan apa yang diterima oleh keluarga saya. Saya dipecat dari keluarga. Kamu tidak dapat warisan dari ini, Pak Saudara. Saya tidak ngepek, tidak peduli gitu waktu itu. Yang ada hanya Yesus saja. Gitu. Saya tidak mau yang lain. Silakan. Gitu. Bapak saya sampai langsung contreng di kartu keluarga. Di situ ya, saya senang gitu, senang sekali. Karena memang ya mungkin dari dulunya saya trauma atau gimana sakit hati dengan orang tua, tetapi diganti dengan Bapak gitu, Bapak yang sungguh luar biasa, Bapak dari segalanya gitu. Bapak dari segalanya, dia senang sekali gitu. Yesus itu sosok Bapak gitu, ganti gitu. Sangat baik gitu waktu itu. Dan keluarga bilang, kamu udah bukan keluarga kita lagi coret Bapak, jangan. Saya nggak peduli, saya tidak ngefek sama sekali. Yang ada dalam hati saya dengan istri hanya Yesus saja waktu itu. Makanya saya saksikan di situ, saksikan terus tentang Yesus. Puji Tuhan, sampai saat ini sudah 1.460 keluarga di Jawa Barat, di Sukabumi. Kita yang saksikan kepada mereka. Makanya di setiap seminggu 4 kali penuh di rumah saya itu didatangi oleh orang-orang Muslim, orang-orang pedar gitu. Datang ke rumah saya, saksikan di jamaah Tuhan, nangis, mau doakan gitu. Sampai sekarang saya juga nggak mengerti. Padahal saya nggak bisa ngomong. Saya tamatan SD gitu, saya nggak sekolah. Tapi pas waktu Tuhan bicara sama saya waktu itu, ya sampai saat ini mereka di jamaah Tuhan. Bahkan tadi sore dia datang dari media. Yang pertama dari Surabaya, yang satu dari Sukabumi, itu media Mabes Balindo. Dia datang
Dia tiba-tiba cari saya gitu. Itu pas waktu itu ya ngomong tentang Yesus. Ada juga itu orang Islam ngomong tentang Yesus. Iya, menurut Bapak siapa Yesus itu? Ya, Yesus itu katanya Tuhan, bukan katanya Tuhan yang jelas. Katanya, iya, Yesus itu juga. Nah, di situ makanya kuasa Tuhan, kasih Tuhan sangat luar biasa. Saya tidak mengerti ya, tapi yang saya rasakan hanya satu, sukacita damai sejahtera sampai saat ini. Itu yang Tuhan berikan kepada itu, kedamaian, sukacita. Saya tidak peduli. Saya sekarang sampai anak saya 4. Saya tidak, anak semua itu Tuhan yang istilahnya pikirkan, Tuhan yang pelihara. Saya enggak ini. Karena waktu itu saya sempat berdoa dengan anak. Saya serahkan kepada Yesus. Termasuk saya pribadi dengan istri. Saya sujud kepada Yesus. Saya bukan menyerahkan tentang pergumulan, bukan. Saya tidak menyerahkan pergumulan saya kepada Tuhan, bukan. Saya tidak menyerahkan itu, tetapi saya menyerahkan hidup saya kepada Kristus itu. Saya sudah cukup. Hidup saya, istri saya, anak-anak saya serahkan kepada Dia. Jadi saya tidak banyak dari teman-teman saya yang dari Kristen dia. Ya ketemu gitu dari Kristen dari kecil, cuman mereka menyerahkannya itu pergumulan, masalah, padahal bukan itu yang utama, itu hidup yang perlu diserahkan kepada Yesus. Karena ada satu ayat mengatakan di situ, kamu sudah dibayar lunas gitu. Artinya bukan kalau di Galatia bilang, namun aku hidup, bukan aku lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup. Ketika kita benar-benar hidup, kita menyerahkan kepada Yesus itu, mati bagi Yesus. Makanya hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Itu yang saya rasakan sampai saat ini. Makanya saya tidak takut banyak kiai-kiai dari sini Sukabumi, bahkan MUI. Saya ceritakan tentang Yesus. Ini Yesus saya yang alami gitu. Saya tidak peduli mereka mau bilang apa. Saya yang sampaikan Yesus. Makanya di daerah sini, daerah Sukabumi gitu, mulai dari tahun 20 sampai sekarang ini banyak petobat baru dari Muslim dari Eda, sampai ratusan orang tiap tahun yang saya jumpai. Bahkan saya menyaksikan ketemu dengan ya beberapa teman-teman gitu setiap hari. Ya seperti itu. Mereka pas ketemu dengan ini ngomong Yesus. Ketemu ngomong Yesus, saya juga aneh gitu. Bahkan ada dari DKM Masjid, ya, dia lumpuh selama 6 bulan. Ketemu waktu itu Tuhan bawa saya ke tempatnya. Sakit apa? Saya lumpuh, Pak, katanya 6 bulan. Bapak mau sembuh? Ya mau, katanya. Kalau Bapak mau sembuh, percaya Yesus, terima Yesus. Bagaimana caranya? Mau Bapak doakan? Kita doakan gitu. Seperti di kitab Wahyu, aku berdiri di depan pintu, barang siapa yang mengetuk pintu, aku akan masuk. Dan di situ saya doakan mereka. Itu seminggu sembuh, berjalan. Dia terima Yesus. Sampai sekarang, dia aktif di persekutuan kami. Kalau kami persekutuannya itu rumah ke rumah. Yang dibilangnya itu gereja rumah. Jadi kita ada 36 kecamatan, ada 36 kelompok di 36 kecamatan. Satu kelompok itu paling minim 7 atau 9 orang. Itu. Dan di situ mulai berakar lagi di kampung-kampung, pedesaan-pedesaan itu. Saya juga kaget itu. Saya heran, ajaib memang Tuhan Yesus itu. Dasar bagi saya, bagi istri, bagi anak-anak saya. Sampai anak-anak saya, kalau orang lain susah untuk mencari pekerjaan, tapi anak saya tanpa melamar, tanpa ini, tiba-tiba telepon, anak kamu udah lulus sekolahnya, sudah Pak, lulusan apa? SMK, mau kerja? Saya tanya ke anak, mau kerja nggak? Ya mau. Jadi tanpa bikin surat lamaran, langsung diterima. Itu luar biasa ajaib. Jadi yang pertama di Tangerang menurut saya, yang kedua di Bandung. Cuman kalau di Bandung dia melayani anak-anak jalanan di daerah Semindi. Dia melayani nomor 2 itu. Tapi yang nomor pertama itu dia kerja. Itu. Yang kedua melayani, yang nomor 3 masih sekolah SMK kelas 2.
SMA kelas 2 di Semandang. Dia sebagai ketua di sekolah, saya juga nggak ngerti gitu cara Tuhan luar biasa dalam hidup saya. Dan saya percaya ada satu ayat yang mengatakan di dalam Yohanes ya. Dalam Yohanes katakan, di Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Nah, di sini yang sangat luar biasa dari Tuhan. Jadi bukan saya yang memilih dia, tetapi Tuhan. Kalau Tuhan memilih dia, artinya tanggung jawab semua oleh Tuhan. Asal saya menyerahkan hidup saja kepada dia gitu. Jadi dia yang bertanggung jawab itu. Saya suka sampaikan kepada orang-orang Muslim yang aktif gitu, belajar sama-sama di tempat kami gitu, sampai sekarang. Dan banyak ayat yang Tuhan kasih seperti di 1 Petrus pasal 2 ayat 9 dan 10, tetap kamulah bangsa yang dipilih. Kan waduh, itu bergebu-gebu gitu. Di sekian banyak orang-orang Sunda yang dari Muslim. Oh, haleluya. Hanya keluarga saya dipilih oleh Tuhan. Gitu. Sampai mereka iri ke saya. Kok saya gak dipakai, kata ini ada teman saya Ustaz dari Araya yang pesantren Timur Tengah. Ya. Kok saya nggak dipilih? Bapak mau nggak dipilih? Ya tergantung respon Bapak. Kalau Bapak mau dipilih, ya silakan. Katanya berdoa dalam nama Yesus. Akhirnya dia ikut. Jadi seperti itu. Jadi simpel. Kita bukan menginjil, tapi memberi kesaksian kepada mereka apa yang saya alami sampai saat ini. Makanya sudah ratusan bahkan ribuan orang Muslim di Sunda ini. Kita keliling mulai dari Garut, Tasik, kita Cianjur, ya Ciranjang, kita keliling. Kita sampai Batu, kita keliling. Hanya menyaksikan Yesus apa yang saya alami seperti itu, Pak. Walau saya tidak peduli orang tua, ya istilahnya nggak ngaku anak ya. Saya sudah punya bapak, bapak yang baru, bapak yang benar-benar belas kasihannya itu luar biasa, dia perhatikan, dia lemah lembut gitu. Tapi ketika dia mau meninggal, bapak saya kan 120 tahun hidup umurnya. Dia susah untuk meninggal. Pas mau sekarat, dia mau meninggal, manggil saya. Saya 7 saudara. Saya yang ke-6. Kakak-kakak dan adik yang lain sudah ada. Mana ini yang satu lagi, kata bapak saya. Dan dia baru sadar di situ. Padahal saya tidak dianggap anak ya oleh dia. Dan di situ saya ditelepon, saya nggak datang karena waktu itu jam 4 sore. Nggak mungkin saya harus datang ke jam 4 perjalanan 3,5 jam ke Jampang Surabaya dari Sukabumi. Akhirnya oke, saya subuh ke sana jam 5 saya berangkat. Pas waktu berangkat, bapak saya itu sudah dimandiin, Pak. Di sana udah meninggal. Tinggal dipakai kain kapan itu, pakai kapuk segala macam gitu. Udah dimandiin, udah nggak diyakin tuh orang-orang. Tapi saya lihat secara awal bahwa saya belum meninggal. Akhirnya di situ saya panggil dalam nama Yesus, roh bapak saya kembalikan lagi. Akhirnya di situ hidup lagi bapak ini. Mulai dari kaki ini, dari kaki langsung gerak, hidup. Mereka kabur semua takut. Gitu. Kok udah meninggal ini? Udah berapa jam hidup lagi gitu. Nah di situ saya bisa ngobrol dengan bapak ketika bapak ya istilahnya hidup lah, bisa ngobrol, ceritakan dengan Pak, ini bukan agama, Pak. Agama manapun, mau Islam, mau Kristen, mau Hindu, mau Buddha, itu semua agama mengajarkan kebaikan, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, bahkan jangan yang dan sebagainya. Tetapi di dalam agama itu tidak ada menjamin seseorang masuk surga. Yang menjamin masuk surga ialah itu Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Coba Bapak baca di 3 Al-Imran ayat 45 di situ. Dia baca di situ. Pas ketika dia baca bahwa Isa Al-Masih itu orang terkemuka di dunia dan akhirat. Coba bayangkan siapa yang terkemuka di dunia dan akhirat. Iya betul. Nah,
memang benar Isa itu masih hidup sekarang di surga. Kenapa Bapak nggak terima Isa? Kenapa Bapak nggak percaya Isa? Katanya. Saya jadi nginjilin Bapak ngobrol waktu itu, karena Bapak udah hidup lagi gitu. Kesempatan ini gitu. Saya bercerita tentang Isa waktu itu. Akhirnya Bapak minta didoain. Doain saya waktu itu. Doa. Bapak mau doain. Siap. Saya mau doain. Pas waktu doa dia mainkan kasih muntah-muntah lah. Bapak saya muntah-muntah. Ternyata dia punya ilmu keijayaan. Ketika dia sakit, langsung injak bumi sembuh. Dan kita lepaskan oleh Isa, oleh Yesus, lepaskan semua ini. Akhirnya 3 hari dia meninggal. Tapi sebelum dia meninggal, Adudin ini surat-surat anak saya titipkan ke Adudin. Saya nggak titipkan ke kakak. Jadi semua orang yang kita titipkan surat-surat yang tadinya tidak dikasih ini, mereka kan bengong sekali, saudara-saudara saya. Kok kenapa? Pikiran dia kan orang hampir percaya semua surat-suratan. Jadi disimpan semua surat-surat anak, surat-surat apapun dititipkan ke saya. Jadi Bapak saya percaya. Itu. Yang pertama itu keajaiban Tuhan. Bapak saya setelah didoakan 3 hari meninggal, Tuhan mereka kuburin di situ. Saya nggak ikut penguburan karena sudah didoain, saya balikkan ke bumi. Ya. Nah, kedua, ibu saya. Kalau ibu saya sempat dibaptis gitu. Ibu saya baptis, langsung pas waktu meninggalnya juga minta saya itu 3 hari 3 malam koma, nggak bisa ngomong. Pas waktu datang saya, kok dia berdiri gitu, ngomong, terus peluk saya gitu. Nah setelah itu saya doa lagi, serahkan ibu saya kepada Yesus waktu itu, pulang baru nyampe tengah-tengah ya dalam perjalanan, telepon. Waktu itu ibu dipanggil Tuhan. Puji Tuhan, kita nggak ikut nguburin biar kakak-kakak saya sama adik-adik saya. Jadi meninggal gitu. Pas setelah didoain, ya belum nyampe ke rumah, tengah jalan dia udah telepon meninggal. Puji Tuhan, jadi udah diterima oleh Tuhan Yesus, Bapak udah diterima oleh Tuhan Yesus, bahkan ibu juga udah diterima oleh Tuhan Yesus. Gitu kan. Dan di situ saya bersaksi, akhirnya saudara percaya, kakak pertama percaya, terus kakak kedua percaya, terus adik percaya, sampai sekarang mereka melayani Tuhan. Jadi 7 saudara, yang 1 udah meninggal, tinggal 6, jadi yang 4 udah percaya, tinggal 2 orang lagi yang belum percaya, itu anak perempuan. Jadi puji Tuhan, semua Tuhan kerjakan dalam hidup saya. Itu luar biasa Tuhan Yesus. Sangat luar biasa bagi saya itu Pak. Mungkin itu Pak kesaksian yang saya bagikan ya malam ini kepada saudara-saudara yang dari Muslim. Jangan takut. Jangan takut. Yesus itu hidup. Jangan takut. Saya sudah alami saksinya ya. Saya hidup gitu. Yesus hidup gitu. Oh, jangan takut orang Muslim, jangan kejar kamu. Wah, itu setan bahasanya. Jangan takut. Ini bukan bicara tentang agama, tapi ini bicara tentang keselamatan. Bicara tentang Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati gitu. Jadi jangan takut. Makanya saya sering berada, saya sudah istilahnya tidak memikirkan yang lain, saya memikirkan hanya Yesus saja kepada saya dan Yesus. Selama tahun 2007 sampai tahun 2022 ini saya tidak bekerja. Saya hanya ngomong Yesus saja setiap hari. Istri tidak bekerja, cuma anak yang bekerja, yang satu lagi melayani di Bandung, anak-anak jalanan. Jadi semua pemeliharaan Tuhan itu sempurna bagi saya. Memang itu yang saya percaya, Yesus itu hidup. Yesus itu nyata, Yesus itu ada, dia real hidup itu bagi saya. Luar biasa. Jadi itu Pak yang saya bagikan malam ini ya. Mungkin banyak
perjalanan sampai saat ini. Cuman yang sekarang jujur saja ya, saya menikmati Yesus saja. Saya menikmati Yesus. Saya menikmati Yesus. Dan kemarin di telepon tinggal satu lagi kakak saya istri yang belum percaya, karena waktu itu suaminya udah didoain, tapi kakak saya yang istrinya tahu karena ternyata dia disusuk takut itu keluar, tapi saya apa, itu pilihan dia mungkin, tapi suaminya udah didoain, jadi tinggal satu itu kakak perempuan yang belum bertobat gitu, dia haji gitu. Jadi kakak yang satu ini Ustadz, tapi dia sudah bertobat, dia sudah dibaptis, menyerahkan hidupnya kepada Kristus. Dia suka ceramah di masjid. Kebetulan dia Ustadz, kedua dia RT gitu. Jadi dia cerita tentang terus Yesus itu. Puji Tuhan, semua pekerjaan Tuhan Yesus dasar luar biasa. Amin. Ya. Jadi teman-teman luar biasa. Ya, itu aja kepada saudara-saudara yang dari Muslim, siapapun mereka, agamanya siapapun mereka punya, yang jelas hanya Yesus Tuhan, hanya Yesus yang hidup, yang real sampai saat ini. Yang lain itu bohongan, yang lain itu palsu. Hanya Yesus saja, Tuhan yang asli. Jadi kalau tidak percaya Yesus, tidak mengikut Yesus, ya itu pilihannya. Di 19 Maria ayat 71, di situ satu pembestian dari mereka neraka yang sudah ditetapkan oleh Allah. Jadi maaf saja, kalau kalian atau saudara kita tidak percaya pada Yesus, tidak ikut Yesus, ya itu bagian yang neraka. Jadi itu yang saya alami, karena sangat luar biasa bagi saya. Haleluya. Terima kasih yang Salom. Ya, terima kasih Pak Adrudin atau Pak Hosea yang sekarang bernama Pak Hosea. Jadi teman-teman, kita itu harus mengalami Tuhan karena kita mengenal hakikat Tuhan. Hakikat Tuhan itu salah satunya Dia Maha Kuasa. Kalau dibilang Dia Maha Kuasa, sementara kita tidak mengalami kuasa Tuhan, maka sulit sekali untuk kita berbicara kebenaran. Jadi kuasa Tuhan itu harus dialami, baru kita bisa menceritakan tentang Tuhan. Karena kalau kita cuma membacakan buku, mempercayai tulisan di dalam buku, sulit, ya. Karena apa? Karena semua manusia bisa menulis buku. Tapi kalau dia itu benar adalah firman, maka firman itu harus menjadi bukti. Dan dari situlah kita bisa percaya bahwa ini firman, ini kebenaran. Artinya kalau dibilang Tuhan itu Maha Kuasa, Dia harus tunjukkan kuasanya kepada kita. Baru perkataan kita itu menjadi kebenaran, menjadi firman. Ya, kuasa, kita bilang Dia Maha Kuasa, ya harus nyata kuasanya. Tidak boleh hanya kata buku, tidak boleh hanya kata orang lain. Nah ini banyak yang menjadi terjebak dan akhirnya kita menjadi tersesat kalau kita hanya kata orang, kata buku, nggak bisa. Kita harus alami karena iman itu sifatnya personal, pribadi, perorangan. Iman itu tidak bisa grup, iman itu tidak bisa keluarga, iman itu perorangan, ya. Sifatnya sangat pribadi. Dan kita kalau pribadi harus mengalami kuasa Tuhan. Yang kedua, kita harus mengalami kasih-Nya karena hakikat Tuhan itu pengasih dan penyayang, ya. Kalau kita melihat Tuhan baik dari Alkitab, itu nyata sekali, tidak bisa dibantah ini. Ajarannya itu kasih. Kalau kamu ditampar pipi kanan, berikan pipi kirimu. Tidak ada manusia yang bisa mengajarkan seperti itu. Karena ini pengejaran dari atas. Datangnya dari surga, dari Tuhan itu sendiri. Kalau kamu ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Kalau cuma sekelas nabi atau sekelas rasul, kalau kamu ditampar pipi kanan, kalau perlu pukul juga kepalanya.
Itu manusia. Tapi kalau Tuhan tidak bisa dibantah ya dari firman-Nya dan tertulis di dalam Alkitab. Berdoalah buat musuh-musuhmu, mintalah berkat buat mereka. Dialah Raja Damai. Kalau Tuhan hadir, semua jadi damai. Semua jadi indah. Semua jadi sesuatu yang begitu menyejukkan, begitu membahagiakan. Karena apa? Karena dia damai, dia Raja Damai. Kalau kamu berdoalah buat musuh-musuhmu, mintalah berkat buat mereka. Tidak pernah akan bisa menemukan kebahagiaan kecuali pengajaran seperti ini yang kita temukan, yang kita terima di dalam hidup kita. Tuhan juga berkata, jikalau orang mengambil bajumu, serahkan juga jubahmu. Ya, luar biasa. Diambil baju, serahkan dengan jubah. Itulah Tuhan yang baik. Karena Tuhan itu selalu ingin membahagiakan manusia. Berbeda ya teman-teman, di dalam hidup manusia, di dalam hidup ini hanya ada dua kekuatan, kekuatan Tuhan atau kekuatan setan. Nah, setan itu hakikatnya kita sama-sama tahu dia jahat, ya. Setan itu mengajarkan pertikaian, pertengkaran, perselisihan, iri hati, amarah, fitnah, dengki, hawa nafsu, ya. Makanya manusia itu kan dipenuhi dengan nafsu, cabul, pikiran kotor, terus pertikaian, suka bertikai. Senang sekali berselisih dengan orang lain. Itu tabiat daging. Itu tabiat-tabiat yang berasal dari setan. Dan produk yang paling jitu, yang paling tertinggi setan hadirkan di dalam hidup manusia adalah kebencian. Ya, karena kebencian itu akan menghasilkan kematian. Kebencian kalau dipelihara, maka dia akan menghasilkan pembunuhan. Semakin besar kebencian di dalam seseorang, maka ujung-ujungnya dia akan membunuh orang lain. Karena setan itu haus darah. Jadi dari situ kita bisa mengenal. Oleh sebab itu, marilah saya berdoa sebagai hamba Tuhan. Saya mengasihi siapapun Anda dengan tangisan, dengan tetesan air mata. Karena ini bukan bicara tentang kekristenan. Ini bicara tentang kasih Tuhan.